Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Matematika Ekonomi. Kali ini kita akan bahas topik yang seru banget dan super dekat sama kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu analisis permintaan dan penawaran siomay di sekitar Universitas Lampung. Siapa sangka ya, dari siomay yang tiap hari kita temui di depan kampus ternyata bisa dijelasin pakai teori ekonomi loh. Di sini kita bakal lihat gimana harga dan jumlah siomay terbentuk melalui interaksi antara penjual dan pembeli, tapi dengan cara yang ringan dan mudah dipahami pastinya. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ratu Indrawati Amanata Sauf Insani selaku moderator dalam sesi pembelajaran kali ini. Dan tentunya saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh teman-teman yang keren dari kelompok kami 1A yang akan bantu menjelaskan materi ini dengan menarik. Yuk kenalan dulu sama mereka. Yang pertama ada Kalista Salsabila dengan NPM 2551031037. Yang kedua ada Tata Kurota Aini dengan NPM 2551031029. Yang ketiga ada Zita Maulia Azara dengan NPM 2561031001. Dan yang terakhir saya Ratu Indrawati Amanata Sauf Insani dengan NPM 2511031061. Nah, kita udah perkenalan anggota nih. Kita langsung aja ke latar belakang mengenai permintaan dan penawaran siomay di sekitar Universitas Lampung. Pemahaman terhadap fungsi permintaan, demand function, dan fungsi penawaran, supply function, sangat penting dalam analisis ekonomi. Karena keduanya menjelaskan bagaimana harga dengan simbol P dan jumlah barang dengan simbol Q terbentuk di pasar. Secara sederhana, fungsi berarti hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam konteks ekonomi, fungsi permintaan dan penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Untuk fungsi permintaan dituliskan sebagai QD sama dengan A dikurang BP. Artinya, jumlah barang yang diminta QD bergantung pada harga barang atau disimbolkan dengan huruf P. Nah, untuk A itu menunjukkan jumlah barang yang akan diminta jika harga sama dengan 0 atau bisa disebut permintaan maksimum. Sedangkan untuk B itu menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan setiap kali harga berubah. Biasanya bernilai positif, tapi karena rumusnya dikurangi artinya hubungan antara harga dan permintaan berlawanan arah. Jadi ketika harga naik, jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan. Kemudian kita langsung ke fungsi penawaran yang dituliskan sebagai QS sama dengan C ditambah DP. Artinya, jumlah barang yang ditawarkan dalam simbol QS juga bergantung pada harga barang P atau fungsi penawaran dituliskan sebagai QS sama dengan C ditambah DP. Artinya jumlah barang yang ditawarkan dengan simbol QS juga bergantung pada harga barang yang disimbolkan dengan P. Untuk C-nya itu menunjukkan jumlah barang yang akan ditawarkan jika harga sama dengan 0. Dan D menunjukkan seberapa besar perubahan penawaran jika harganya berubah. Nilai positif yang berarti hubungan antara harga dan penawaran searah. Nah, jadi ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat karena produsen akan terdorong untuk menjual lebih banyak. Inilah yang disebut dengan hukum penawaran. Nah, untuk titik pertemuan antara fungsi permintaan dan penawaran disebut titik keseimbangan pasar atau disebut juga equilibrium, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dari titik ini kita bisa menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya. Dalam konteks Universitas Lampung, konsep ini dapat dilihat pada aktivitas ekonomi sederhana seperti penjualan siomay di sekitar kampus. Siomay banyak diminati mahasiswa karena harganya yang terjangkau dan mudah didapat, sehingga terjadilah interaksi pasar antara pedagang siomay sebagai produsen dan mahasiswa sebagai konsumen. Nah,
Permintaan siomay dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga jual siomay, pendapatan mahasiswa, dan harga barang substitusi seperti batagor atau tahu bakso. Sementara penawaran siomay dipengaruhi oleh biaya produksi, harga bahan baku, serta upah tenaga kerja yang dikeluarkan pedagang. Nah, melalui analisis ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana teori ekonomi mikro bekerja dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menentukan harga dan jumlah keseimbangan yang efisien. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi praktis bagi pedagang kecil di sekitar kampus dalam menyusun strategi harga yang tepat, mengelola biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas usaha mereka secara berkelanjutan. Kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, ada menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan siomay di lingkungan Universitas Lampung seperti harga jual, pendapatan mahasiswa, serta preferensi konsumen. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penawaran siomay termasuk biaya produksi, harga bahan baku, dan tingkat keuntungan yang diharapkan pedagang. Yang ketiga, menyusun dan membentuk fungsi permintaan serta fungsi penawaran siomay berdasarkan hasil pengelolaan data empiris yang diperoleh dari konsumen dan pedagang di area kampus. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran. Yang pertama, A. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks kampus, permintaan siomay dipengaruhi beberapa hal, seperti harga, pendapatan mahasiswa, harga makanan pengganti, selera, dan jumlah mahasiswa di kampus. Sesuai hukum permintaan, jika harga siomay naik, maka jumlah yang diminta akan turun, begitu juga sebaliknya. Secara matematis, fungsi permintaan bisa ditulis sebagai QD sama dengan A min BP. Artinya, jumlah permintaan QD berkurang ketika harga P naik. Misalnya kalau harga siomay di kantin naik dari 5.000 ke 7.000 rupiah, biasanya mahasiswa akan membeli lebih sedikit atau beralih ke makanan lain seperti bakso atau tahu goreng. Lalu B. Penawaran. Kalau tadi kita bahas permintaan dari sisi pembeli, sekarang kita bahas penawaran dilihat dari sisi penjual. Penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan bersedia dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Menurut hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Penawaran siomay di kampus juga dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti 1. Harga barang itu sendiri. Kalau harga jual naik, penjual semangat menambah produksi. Biaya produksi, kalau bahan baku seperti ikan atau tepung naik, penawaran bisa menurun. Secara matematis, fungsi penawaran bisa ditulis QS sama dengan C plus DP, yang berarti semakin besar harga P, semakin banyak barang yang ditawarkan QS. Slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran siomay tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, harga siomay semakin tinggi, harga semakin rendah, permintaan. Harga barang pengganti seperti bakso atau cilok. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, biaya produksi, kalau bahan baku naik, penawaran turun. Lalu jumlah pedagang, semakin banyak pedagang siomay, penawaran bertambah. Jadi keseimbangan pasar siomay di kampus bisa berubah tergantung kondisi harga, biaya, bahan baku, dan jumlah pedagang. Oke, slide selanjutnya ada bentuk umum fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Bentuk umum fungsi permintaan bisa ditulis QD sama dengan FP. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis matematis dan statistik, yaitu dengan menggunakan regresi linear sederhana, tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh harga terhadap jumlah siomay yang diminta atau ditawarkan di kampus Universitas Lampung. Sebagai berikut, ada pun matriks data yang saya hitung dari penawaran dan permintaan siomay. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Matriks N sigma X sigma X kuadrat dikali A0 A1 akan menghasilkan matriks sigma QD sigma X QD. Nah, matriks 11 55.000 302.500.000 dikali matriks A0 A1 sama dengan matriks 112,25 427,125. Nah, untuk mencari nilai A0 dan A1 itu perlu dilakukan inverse terhadap matriks N sigma X kuadrat sehingga didapatkan X transpose X diinverskan sama dengan matriks 0,11583.425 min 0,00006249 min 0,00006249 0,000000348046. Kemudian dikalikan dengan matriks sigma QD sigma X QD sehingga didapatkanlah hasilnya. Setelah dikalikan itu didapatkan matriks 26,9072 min 0,003115. Matriks N sigma X kuadrat dikali matriks A0 A1 sama dengan matriks sigma QS sigma X QS. Matriks 11 55.000 302.500.000 dikali matriks A0 A1 sama dengan matriks 125,75 416,500. Nah, dengan matriks yang sama maka akan diperoleh matriks 0,11583.452 min 0,00006249 min 0,00006249 0,000000348046 dikali matriks 125,75 416,500 sama dengan matriks 37,3517 min 0,004699. Metodologi penelitian atau proyek. Yang pertama itu ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara numerik. Data kuantitatif tersebut mencakup harga somai dalam bentuk P dalam satuan rupiah per porsi dan jumlah somai yang diminta Q dalam satuan porsi per periode. Sumber data yang diperoleh adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap penjual somai di FKIP, FEB, FISIP, dan sekitar Satel, Universitas Lampung untuk mengetahui harga jual dan jumlah penjualan pada berbagai tingkat harga. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap perilaku konsumen atau mahasiswa dan masyarakat sekitar. Data ini digunakan untuk membuat tabel hubungan antara harga dan jumlah permintaan somai sebagai dasar analisis fungsi permintaan. Pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, penjual aktif di area Universitas Lampung minimal 3 bulan terakhir, menjual somai sebagai produk utama, dan bersedia memberikan data dan harga jumlah penjualan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dipilih karena penelitian hanya melibatkan 2 variabel utama, yaitu harga P dan kuantitas Q, dengan tujuan untuk menemukan bentuk hubungan fungsional di antara keduanya. Variabel dan satuan pengukuran penelitian ini memiliki 2 variabel utama, variabel terikat atau QD
Jumlah somai yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga diukur dalam porsi per bulan, dan variabel bebas atau P, harga jual somai per porsi yang ditetapkan penjual diukur dalam rupiah per porsi. Hasil dan pembahasannya. Yang pertama, penyajian data dan deskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara tingkat harga dan jumlah somai yang diminta, serta ditawarkan oleh mahasiswa dan pedagang di lingkungan Universitas Lampung. Data dikumpulkan dari hasil observasi terhadap 11 variasi harga somai per porsi, beserta jumlah rata-rata permintaan dan penawaran pada masing-masing tingkat harga. Data penelitian disajikan dalam tabel berikut. Contohnya, yang nomor 1, harga di saat harga 2.500, permintaannya 18,25 dan penawarannya 22,5. Sehingga P kuadratnya itu 6.250.000. P dikali QD-nya 45,625. P dikali QSL 56,25. Begitupun selanjutnya data yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas proses pembentukan fungsi penawaran dan permintaan. Saya akan membahas fungsi permintaan siomay terlebih dahulu. Di sini, kita menggunakan data hasil perhitungan untuk mencari nilai koefisien A0 dan A1 pada persamaan regresi linear. Persamaan ini membantu kita melihat hubungan antara harga siomay dan jumlah permintaan. Berdasarkan hasil perhitungan data, diperoleh nilai sebagai berikut. Pertama, kita bentuk data dalam bentuk matriks seperti yang terlihat di sini. Matriks pertama berisi jumlah data, jumlah X, dan jumlah X kuadrat. Sedangkan matriks di kanan berisi jumlah QD dan jumlah XQD. Setelah itu, kita lakukan inverse terhadap matriks X pangkat TX untuk bisa mencari nilai koefisien A0 dan A1. Lalu di slide selanjutnya, setelah dilakukan inverse dan perkalian matriks, diperoleh hasil bahwa nilai A0 adalah 26,9072 dan A1 adalah min 0,003115. Sehingga persamaan fungsi permintaan siomay dapat ditulis sebagai QD sama dengan 26,9072 min 0,003115x. Nilai A1 yang bertanda negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar Rp1 akan menurunkan jumlah permintaan siomay sebesar 0,003115 porsi. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Setelah fungsi permintaan, sekarang kita bahas fungsi penawaran siomay. Dari hasil observasi, kita susun data dalam bentuk matriks seperti di sini, lalu dihitung menggunakan inverse matriks yang sama seperti sebelumnya. Hasilnya diperoleh nilai A0 sebesar 37,3517 dan A1 sebesar min 0,004699. Jadi persamaannya adalah QS sama dengan 37,3517 min 0,004699x. Nilai A1 yang negatif menunjukkan bahwa pada rentang data ini, kenaikan harga justru menurunkan jumlah siomay yang ditawarkan. Hal ini bisa terjadi karena faktor non-harga, seperti waktu berdagang, ketersediaan bahan baku, atau strategi pedagang menyesuaikan harga dengan daya beli mahasiswa. Setelah kita tahu fungsi permintaan dan penawaran siomay, selanjutnya kita masuk ke bagian interpretasi ekonomi. Di sini kita bakal lihat apa arti dari hasil perhitungannya secara nyata, khususnya hubungan antara harga dan jumlah siomay yang diminta maupun ditawarkan. Hasil perhitungan fungsi permintaan dan fungsi penawaran siomay di Universitas Lampung menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang signifikan terhadap perubahan harga. Persamaan matematis yang telah diperoleh adalah sebagai berikut. QD sama dengan 26,9072 min 0,003115P. QS sama dengan 37,3517 min 0,004699P. Nilai koefisien A1
Pada fungsi permintaan menunjukkan tanda negatif, yaitu min 0,003115 yang berarti terdapat hubungan berbanding terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Semakin tinggi harga somai yang ditetapkan pedagang, semakin sedikit jumlah porsi somai yang diminta oleh konsumen atau mahasiswa. Kondisi ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap. Sementara itu, pada fungsi penawaran, koefisien A1 juga menunjukkan tanda negatif, yaitu min 0,004699. Dalam kondisi pasar pada umumnya, penawaran biasanya berbanding lurus dengan harga. Namun, hasil negatif ini menggambarkan adanya pengaruh faktor non-harga seperti keterbatasan stok bahan baku, waktu berdagang yang singkat, serta daya beli mahasiswa yang menjadi pertimbangan utama pedagang dalam menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan demikian, pedagang tidak serta-merta meningkatkan jumlah penjualan ketika harga naik, karena mereka tetap menyesuaikan dengan permintaan pasar kampus yang relatif stabil. Berdasarkan kedua persamaan tersebut, maka titik keseimbangan pasar, yaitu equilibrium, dapat dihitung dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran, yaitu QD sama dengan QS. Kita masukkan nilai QD-nya, 26,9072 min 0,003115P sama dengan 37,3517 min 0,004699P. Lalu 0,001584P sama dengan 10,445. Lalu jumlahnya adalah PE sama dengan 6592,06. Dengan memasukkan nilai PE ke dalam salah satu fungsi, misalnya fungsi permintaan, diperoleh jumlah keseimbangan. QE sama dengan 26,9072 min 0,003115 dalam kurung 6592,06. Lalu jumlahnya adalah QE sama dengan 6,39. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangan atau PE terjadi pada Rp6.592 per porsi somai, dengan jumlah keseimbangan QE sebesar 6,39 porsi. Pada tingkat harga tersebut, jumlah somai yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh pedagang, sehingga pasar mencapai kondisi seimbang. Jadi simpulannya adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa fungsi permintaan siomay di Universitas Lampung adalah QD sama dengan 26,9072 min 0,003115P. Sementara itu fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 37,3517 min 0,0004699P. Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap jumlah siomay yang diminta maupun yang ditawarkan. Koefisien regresi yang bernilai negatif menandakan bahwa ketika harga siomay naik, maka baik jumlah permintaan maupun penawaran akan menurun. Dari hasil perhitungan diperoleh titik keseimbangan pasar pada harga sekitar Rp6.592.000 dengan jumlah keseimbangan sebesar 6,39 porsi siomay. Artinya pada titik ini jumlah siomay yang diminta oleh mahasiswa sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh pedagang. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa mekanisme pasar siomay di sekitar Universitas Lampung tetap mengikuti prinsip dasar ekonomi mikro, di mana harga dan jumlah barang terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pedagang kecil di lingkungan kampus untuk menyusun strategi harga yang efisien dan berkelanjutan, agar usahanya bisa terus berkembang dan menyesuaikan dengan daya beli mahasiswa.
Sekian tentang kesimpulan, kita lanjut ke bagian saran. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian saran nih. Setelah kita menganalisis fungsi permintaan dan penawaran siomay di sekitar Universitas Lampung, tentu ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran dan masukan buat kedepannya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, untuk pedagang siomay, hasil analisis ini bisa banget dipakai untuk menentukan strategi harga yang lebih pas dengan kondisi mahasiswa. Selain itu, pedagang juga bisa menyesuaikan jumlah produksi. Bisa nggak sampai kelebihan stok atau malah kekurangan barang saat permintaan lagi tinggi. Jadi, usaha tetap efisien dan untungnya bisa maksimal. Dan yang kedua, untuk pihak Universitas Lampung, penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam pengembangan program kewirausahaan kampus, khususnya buat mahasiswa yang tertarik berbisnis di bidang kuliner. Dengan contoh kasus nyata seperti penjualan siomay ini, mahasiswa bisa belajar gimana caranya menerapkan teori ekonomi ke dalam praktik usaha sehari-hari. Jadi dari penelitian sederhana ini kita bisa belajar bahwa teori ekonomi nggak cuman di buku aja tapi bisa dapat diterapkan di kehidupan nyata. Semoga hasil ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kita semua buat terus berpikir kritis dan kreatif di dunia ekonomi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan penjelasan mengenai permintaan dan penawaran siomay di sekitar Universitas Lampung. Apabila ada salah ucap maupun salah penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.